Tapi di kopi aku kayak apa ya, nggak bisa, maksudnya kayak aku memaksa untuk secepat apapun belajar, akhirnya apa ya, kayak ya mungkin jarene Imam Syafi'i itu bener ya. Misalnya menurut yang aku dengar di pondok itu, ketika orang itu punya ilmu dikit, dia akan merasa besar. Ketika dia punya ilmu lebih banyak, dia akan merasa bahwa oh masih banyak yang harus tak pelajari. Tapi ketika dia benar-benar udah kayak berilmu ya, mereka dia punya ilmu dia bakal merasa bahwa aku ambil ilmu kan apa-apa nih. Dan di kopi aku menemukan hal itu, misalnya kayak aku kan apa-apa nih lah dibanding kopi. Masih aku kayak ngotot semedi sembarang kalir, maca-maca jurnal, mari ono kayak praktek kayak gitu, kayak gak ono marine lah. Saya Andika Arya Satya, umur tahun ini 21, Surabaya 5 Agustus 2000. Pertama kali nyemplung ke kopi sekitar tahun 2018 ya waktu itu ya. Motivasi ini nyemplung ke kopi dulu itu jujur aja ya, jujur. Misalnya iki orang-orang tahu apa ya? Reality show Korea lah. Sing bintangnya artis-artis K-pop ngono kan. Nah, jujur aja memang kayak ben seneng K-pop gitu kan. Suatu hari aku lihat di YouTube itu apa ya, kayak ada reality show terus kayak mereka kayak melakukan game terus pemenangnya dapat kayak es americano. Nah di situ aku kayak kepo, es americano itu apa kan. Are dateng lah ke warkop ngono kan ya. Warkop di daerah dekat rumah sini, langsung Pak tumbas es kapal api. Nah kan. Nah akhirnya bingung wong, es kapal api Mas. Nggih Pak, es kapal api. Nah ya wis kan, gak pakai gula Pak. Ya wis dikekno ambek wonge es kapal api. Di situ saya akhirnya menyesal telah memesan itu. Wis menyesal iku, are jalan lah, cari-cari ke kafe. Waktu itu sempat ke Cerita Lama di kafe DPR waktu awal buka gitu. Terus aku pesen es americano. Waktu itu aku pesen 2 kali. Yang pertama aku pakai gula, tak ombe kok kayak es teh, nah gitu kan. Jadi memang bener-bener gak tau lah, kok minuman kopi ki opo, espresso, americano, cappuccino sembarang kali gak tahu. Yang kedua coba lah nggak pakai gula, ternyata oh ini lampungin kayak gini lah es americano, tapi apa enaknya dulu. Akhirnya waktu itu jalan-jalan sampai waktu itu ke Kopi Lampu Merah. Waktu zamannya lampu merah sih di lampu merah, di sebelah lampu merah. Aku tanya, Mas kok es kopi hitam ada nggak dulu? Waktu itu ada, cuma jawabnya ini Japanese. Akhirnya yowes Mas itu aja. Bijinya apa Mas? Rekomendasi barista aja lah, misalnya kayak gitu kan, rekomendasi barista. Akhirnya dibikin waktu itu, aku pertama kali minum Japanese lah, pertama kali. Seret, wah kok kayak gini, istilahnya kok beda istilahnya. Kalau misalnya dulu mungkin, misalnya saya kan aku bisa jawab, oh biar mungkin gaya robusta lah istilahnya kan. Ada pahit, kok lu ini kok ada kayak acid ya kan, kecut-kecutnya ngono, kayak manis gitu kan ya. Meskipun nggak pakai gula itu. Akhirnya ya sudah, dari situ jadi suka lah. Akhirnya tanya lah tadi, Mas tadi pakai biji apa? Pakai biji bali kita mani misalnya. Dari situ akhirnya wis coba keliling-keliling ke beberapa coffee shop itu, nyari lah yang ada balikin taman ini apa. Sampai waktu itu ke Surabaya juga kan, ke BG Junction ngono, lantai paling 8 kan, lantai paling ndukur ono coffee shop tak parah, Mas balikin taman ini ada no. Ada Mas. Tak njaluk wis pokoke keliling-keliling ngono kan, sampai akhirnya satu saat waktu itu aku keliling sampai ke daerah Buduran di Siwalan Panji itu, ketemu satu kedai sebelah apa ya? Warkop Kribo, Kopi Rempong namanya. Kopi Rempong. Di situ ketemulah sama sosok guru sama sosok bapak lah, menurutku itu. Sing istilahnya yo dongakno sing tak lakoni tadi apa ya? Amal jariah lah buat beliau gitu kan. Kayak di situ ketemu, kaget aja sih kayak misalnya dalan nyelempit kok moro-moro lho, kok ono kopi-kopi biji-bijian nih kan. Aku tanya iki, Pak, V60 ada Pak? Ada Mas, ini biji Bali ada. Nah. Dari ketemu itu saya sama Pak Dadang ini pertama kali datang ke sana jam 3 pagi pulang subuh. Karena benar-benar wis tanya-tanya kopi ini gimana. Baru tau lah istilahnya kayak robusta sama arabica bedanya apa di situ kan. Besoknya langsung sama Pak Dadang, Pak, saya boleh nggak nyoba bikin sendiri, tapi minta diajarin. Nggak apa-apa bikin-bikin. Pertama kali bikin itu bukan V60, Aeropress malah pertama kali itu. Bikin, misalnya sampai ke situ, kenalan lagi lah sama anak-anak. Dikenalkan lagi sama Pak Dadang, Pak kalau misalnya mau nyari biji di mana nih? Saya mau nyari kopi-kopi buat belajar-belajar itu. Kenalan sama anak-anak Kasapi, waktu itu kenal sama Pak Dadang. Di situ akhirnya kenal sama Mas Tiar, Mas Nanda. Sempat belajar tentang roasting gitu kan. Roasting sampai pada akhirnya
waktu itu sama anak-anak Kasapi kan Mas Nanda ini bikin status besok mau ke kebon lur, yang mau ikut siapa gitu kan. Ada waktu itu ikut Mas Nanda ke kebun, di situ babat-babat kan, cuma saya nggak ikut babat-babat. Saya mutik-mutik kopi bersama Selur itu kan, sama Mas Prima dari Yoye, mutik kopi, akhirnya nyoba. Ya apa sih kalau misalnya ke pasca panen, karena memang wis dari dulu sendiri pun kayak apa ya, dari roaster ini meskipun dari roasting ini belum belajar ya, pengen nyoba aja lah, istilahnya kepo gitu lah. Langsung ke pasca panen nyoba ngeproses sampai akhirnya sekarang ya, sampai sekarang inilah jadi apa ya, tetap ngeproses gini. Lek diomong faktor usia mungkin bisa ya, mungkin bisa ya, karena memang aku wis waktu dulu kan sempat mondok di Ponorogo, memang udah jauh dari orang tua dan memang niatnya wis memang pulang dari pondok kan, aku kan pulang dari pondok ya wis bilang orang tua juga nggak seneng gitu loh sebenarnya kan, aku mau metu ke pondok itu. Akhirnya nyoba lah semua hal yang bisa tak coba, sampai pernah pengalaman itu waktu itu 3 bulan aku 22 jam itu kerja sehari. Jadi pagi aku di Surabaya di PTC waktu itu kan, jadi kayak admin sebuah lembaga pendidikan, sorenya di warnet, malamnya jaga kedai kopi waktu itu. Memang nyoba banyak hal itu, sempat lah istilahnya nyoba ke desain waktu dulu kan, ke percetaan, ke Joko warnet, terus istilahnya kan jadi kayak admin, ngurusi kayak perizinan sekolah, perizinan apa no. Sampai akhirnya di kopi, karena memang aku lihat kopi sih menurutku suatu hal yang istilahnya aku gak esok kelar gitu loh. Dan istilahnya pemana orangnya bosenan toh Mas istilahnya. Nemu hal titik ini istilahnya oke lah. Belajar, terlalu terburu-buru dalam belajar, terlalu terburu-buru kayak nyari hal yang apa gini, akhirnya ya wis lah bosen, skip, ganti hal yang lain itu. Tapi di kopi aku kayak apa ya, nggak bisa, maksudnya kayak aku memaksa untuk secepat apapun belajar, akhirnya apa ya, kayak ya mungkin jarene Imam Syafi'i itu bener ya. Misalnya menurut yang aku dengar di pondok itu, ketika orang itu punya ilmu dikit, dia akan merasa besar. Ketika dia punya ilmu lebih banyak, dia akan merasa bahwa oh masih banyak yang harus tak pelajari. Tapi ketika dia benar-benar udah kayak berilmu no ya, dia punya ilmu no, dia bakal merasa bahwa aku ambil ilmu kan apa-apa nih, kan. Dan di kopi aku menemukan hal itu, misalnya kayak aku kan apa-apa nih lah dibanding kopi. Masih aku kayak ngotot semedi sembarang kalir, maca-maca jurnal, mereka kayak praktek kayak gitu, kayak gak ono marine lah. Banyak sih. Toko teman-teman sendiri, karena memang misalnya kopi kan awalnya benar-benar buta kan Mas. Kalau misalnya memang dalam hal belajar, karena memang yos kita nggak ada guru ya, akhirnya semua orang jadi guru kayak aku. Jadi guru sampai berusaha nyari, sampai berusaha kayak mengembangkan pribadi dewe lah. Jujur aku baru keluar pondok sendiri pun kalau dibilang sopan santun gak punya, benar-benar gak punya. Sampai ada kedengaran banyak, wis gak usah dari teman-teman sendiri, dari kayak orang tua yang bahkan nggak deket sama aku sendiri pun, lagi anak pondokan kok kayak gini istilahnya. Istilahnya kan kayak unggah-ungguh gak duwe istilahnya kan. Dan aku kayak menganggap kopi ini selain aku belajar dalam apa ya, kayak penyeduhan tentang kopinya, aku belajar tentang pengembangan diri gitu loh. Kayak misalnya aku kudu lapo. Jadi menungso sing apik iku piye lah istilahnya itu kan. Yang support jelas sih banyak banget lah. Dari teman-teman kalau support berupa kayak mental gitu kan, support berupa kayak ngajari. Kalau misalnya Anapaleis Coffee sendiri pun berdiri sejak tahun 2021 ya resminya ya. Awalnya sebenarnya aku jual beans ya, karena memang apa ya, pengen nyalurin lagi lah sekalian kayak misalnya aku isok ngeproses kopi. Awalnya memang bener-bener kayak aku pengen jualan beans itu blend lah. Blend maksudnya kan aku mikirnya kayak kuantiti kayak itu. Tapi akhirnya pada saat itu aku pengen dari kayak mbak aku yang kurang belajar dalam sisi kopi atau kayak gimana, atau dalam kayak diriku sendiri, akhirnya ya akhirnya blend itu sempat berhenti. Cuma sekarang ya tetap kita lanjut lagi gitu kan, sempat waktu mungkin buang sekitar 20 kilo kopi lah waktu itu. 20 kilo, karena memang ya wis nggak layak jual juga, udah lama kan istilah gitu loh. 20 kilo kopi, tapi ya wis lah. Dan akhirnya beberapa bulan kemarin
apalagi waktu panen raya ini kan sempat nggarap juga, dan saya dapat teman baru, dapat relasi baru, dan dapat ilmu baru juga, nggarap eksperimentalan yang sekarang tersedia lah di warung gitu loh. Anaphalis Coffee pertama ya tetap itu dia dari jual beans dulu, dan sekarang baru-baru 3 bulan ini kita buka kedai karena memang niatnya kedai ini tak buat tempat apa ya, kalau ngomong edukasi aku nggak ngomong edukasi banget lah istilahnya gitu loh. Pokoknya kamu kesini tak kenalkan lah, ini loh ada kopi, ini ada kopi yang istilahnya kopi itu nggak mesti kayak mau campur gula kayak banyu panas mari ngono kayak mau aduk-aduk tok ngono istilahnya. Aduh. Apa kok aku mikir kayak kenapa sih kayak misalnya ya mungkin ya kalau misalnya orang-orang berpikir kalau misalnya mungkin ya kalau misalnya dalam bisnis perlulah kayak misalnya kayak sebutan lah prosesor, roaster, brewer or something kayak gitu kan. Cuma aku sendiri pun ya nggak tahu aku kayak gimana gitu loh. Dia proses ya iso, meskipun ekspornya juga nggak tahu ekspornya sak piro kan. Standar ekspornya orang-orang juga beda-beda. Ngerosting ya bisa gitu loh. Karena kalau yang brewing ya memang awalnya dari brewing ya akhirnya bisa, sempat pengalaman kerja juga brewing juga gitu loh. Kalau di situasi sendiri pun jujur aja aku baru-baru kenal anak-anak kopi itu baru benar-benar turun ke hilir ya baru-baru ini banget, tahun ini malah iso-iso semenjak aku juga nggarap Anaphalis ini kan, akhirnya kan aku sempat kayak wis ngirim-ngirim tas atau gimana, sempat berkenalan kayak sama anak-anak lain gitu. Kalau untuk anak kopi sih suportif banget sih, kalau misalnya untuk kayak perkara kene kayak ngobrol tentang kayak manual brew atau gimana kayak ngono kan istilahnya kan. Dan istilahnya banyak yang bisa tak jadikan guru, banyak yang bisa aku dapat pengalaman sudut pandang baru gitu kan. Karena dulu bener-bener kayak kolot lah istilahnya gitu. Ada lah di fase dimana kayak oh kopi kudu ngene. Dari pendekar ya wis bolak-balik, Mas Tiara tak pendekari kan biyen kan istilahnya lho. Iya kan. Kalau untuk komunitas sebenarnya ya teko story-ne arek-arek ya tahu sih, cuma kayak esensinya mereka itu sebenarnya jujur nggak tahu. Ya mungkin karena aku memang benar-benar nggak pernah keluar kandang ya istilahnya, karena memang di sini tok gitu loh. Kalau misalnya memang diajak kayak ikut komunitas ya wis, selama itu aku kayak melihat ini apa ya, ndelok iki oh iki apik lah istilahnya, kayak apik dalam sudut pandangku ya menurut perspektifku sendiri gitu. Oh ya wis ayo istilah gitu loh. Cuma selama ini yang tak lakukan ya di sini ya saya untuk kepikiran ikut ada, tetap kalau untuk kepikiran ikut, cuma nggak tahu ya mungkin nggak tahu saking banyaknya kan istilahnya. Soalnya jujuran di story ono komunitas iki dan istilahnya kegiatannya kayak cupping atau kayak apa aku ikut kan cuma sekali waktu itu kan untuk cupping sendiri itu kan. Untuk komunitas yang lain nggak tahu sebenarnya ada apa aja nggak tahu. Nggak tahu, kalau misalnya aku ngomong, istilahnya kalau diomong value ya, aku bukan orang sing bener-bener apa ya, menganggap bahwa value ku tinggi banget, enggak gitu loh sebenarnya kan, karena memang aku start small, ngelangkah dengan langkah yang kecil-kecil banget gitu kan, cuma ya tak nikmati gitu loh, kesalahan-kesalahan yang belum tak cobain kayak gitu kan, baik itu di segi bisnis ataupun mau ikut di segi kopi lah istilahnya gitu. Kesalahan-kesalahan tentang pengembangan diri, tentang kopi kayak apa, kalau misalnya untuk kenal Anaphalis, diomong harus sendiri pun, ya nggak harus gitu loh. Orang mau kenal mau apa, tapi yang penting itu loh, di Indonesia ini banyak gitu loh kopi-kopi yang seharusnya kalau misalnya kita syukuri dengan apa ya, dengan sebaik-baiknya itu kita itu nggak kurang-kurang. Karena aku menurutku sendiri sih syukur itu bukan sebatas kata alhamdulillah ya. Kayak syukur nggak mesti kayak oh kita ada kopi, kita negara kaya dengan kopi, enggak. Kalau menurutku syukur sendiri pun bagaimana setelah kata alhamdulillah itu terucap, apa yang kita lakukan misalnya gitu. Semakin lebih maju, menjadi manusia lagi. Semakin lebih jadi manusia. Aku sendiri pun gak esok ngejudge kalau aku menungso nemen lah istilahnya, enggak maksudnya kayak gitu. Cuma harapanku sendiri pun enggak cuma buat anak-anak kopi sih sebenarnya sih. Kayak ke semua orang itu pokoknya wis lebih menjadi manusia yang bersifat manusia sebaik-baiknya lagi. Kayak gitu.